Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat hidayah, inayah, petunjuk, pertolongan, serta keistiqomahan. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Sedangkan tugas kita sebagai makhluk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dan istiqomah beribadah di jalannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada dirimu itu, kata Allah, hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena jasa beliaulah kita bisa menyembah Allah saat ini, dan karena beliaulah kegelapan, kejahilan Allah keluarkan dari hati dan pikiran kita, dan alhamdulillah kita dijadikan umat yang mengikutinya. Nabi Adam alaihissalam minta ampun kepada Allah. Doanya masyhur dan tertulis di dalam Al-Quran. Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah yang tertulis di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Adam minta ampun kepada Allah, maka ia menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa demikian? Bukankah pada masa Nabi Adam, Nabi Muhammad belum terlahir ke dunia ini? Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Lalu Allah bertanya kepada Adam. Bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Lalu Adam menjawab, ya Allah, saat Engkau ciptakan aku dari tanah yang hitam dan Engkau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, maka kuangkat kepalaku. Saat kuangkat kepalaku, aku melihat pada tiang arsy tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu siapa dia ya Allah, tapi tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali ia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya, bertawassul kepadamu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah mengapa di dalam doa kita senantiasa menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad,
mudahkan urusan kami ya Allah, lepaskan kesulitan hidup kami ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tapi kita yang hina dan banyak dosa ini tidak dapat datang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa banyak-banyak bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada diri pribadi khotib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ausini bi syai'in yanfa'uni Allahu bihi yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, nasihatilah aku dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu dapat bermanfaat bagiku kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Lalu Rasul mengatakan, "Aktsir zikrul maut yusalliku 'anid dunya." Banyak-banyaklah engkau mengingat kematian, kata Nabi, karena dengan banyak-banyak mengingat kematian dapat menghibur kalian dari lelahnya dunia. Lalu yang kedua, Nabi melanjutkan, "Wa aktsir wa alaikum bisukri fa inna syukra yazidu bin ni'ami." Banyak-banyaklah kalian bersyukur di dalam hidup ini, kata Nabi, karena dengan banyaknya bersyukur insyaallah akan Allah tambah nikmat bagi dirimu. Dan yang terakhir Nabi mengatakan, "Wa aktsir ad-du'a fa innaka la tadri mata yastajibu laka." Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon, banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu doa yang mana yang langsung Allah kabulkan untuk kita. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalaulah bisa diberikan judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berguna untuk kita umatnya. Yang pertama, Nabi mengatakan, "Aksir zikrul maut yusalliku 'anid dunya." Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian dapat menghibur kita dari lelahnya dunia ini. Allah tidak melarang umatnya untuk kaya, Allah tidak melarang umatnya untuk sukses, namun semua itu sandarkan hanya untuk Allah. Apakah kita sebagai karyawan, atau apakah kita sebagai pedagang, atau apakah kita sebagai pejabat, kita jangan lalai, kita jangan lupa bahwa kelak kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah senantiasa menciptakan hidup dan mati untuk menguji diri kita, siapa di antara kita yang paling taat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi kita bekerja sampai sore, bahkan sampai malam, kita jangan lupa diri bahwa hakikatnya tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita niatkan kita bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat diri kita, untuk menafkahkan istri dan anak kita. Ketika segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik pekerjaan kita, aktivitas kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah semuanya bernilai ibadah. Karena kita mesti ingat dalam hidup ini bahwa hidup ini kita di dunia hanya sementara, kelak akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan, "Wa aktsir wa alaikum bisyukri fa inna syukra yazidu bin ni'ami." Banyak-banyaklah kalian bersyukur, kata Nabi, di dalam hidup ini, karena dengan banyaknya bersyukur insyaallah Allah akan menambah nikmat bagi kalian. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri untuk mengekalkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberikan kita kelebihan
memberikan rezeki, Allah memberikan kepada kita ketenangan di dalam hidup, Allah memberikan kepada kita ketenangan, kenyamanan bersama anak dan istri kita, kita mesti sadari bahwa itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan, jika engkau bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang aku berikan, apapun itu bentuknya, sekecil apapun segala sesuatu yang kita dapati dalam hidup ini, kita mensyukurinya, maka insyaallah Allah akan menambah nikmat syukur kepada diri kita. Namun kata Allah, apabila engkau ingkar, apabila kalian ingkar, maka ingatlah azabku amat pedih. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa aktsir ad-du'a fa innaka la tadri mata yastajibu laka. Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon, banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu doa yang mana yang langsung Allah kabulkan. Ketika di dalam hidup ini kita ada masalah, ketika di dalam hidup ini kita ada rintangan, ketika di dalam hidup ini terasa sempit, maka mengadulah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika kita sujud, mohonkanlah kebaikan atas kehidupan kita, mohonkanlah kebaikan terhadap anak kita, istri kita. Insyaallah dengan banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah tadi 3 pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini agar kita tidak lupa diri. Sering-seringlah mengingat kematian, bahwa kita kelak akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah bersyukur di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma